Halo. Kita kan kenal dengan Pak Joseph dengan apa namanya karismatik. Mm-mm. Kita mau lebih dalam mengenal Pak Joseph sendiri mungkin. Sebelum lebih jauh awal mula karirnya seperti ini di Iya. dunia lawyer mungkin sekolahnya kapan sih? Mungkin ada desakan dari orang tua nggak seperti apa? Oh, Bisa diceritakan iya. awal mulanya. Oke. Awalnya dari 2013 ya. Jadi saya tuh belajar hukum di usia yang sangat belia, mungkin 18 tahun, orang lagi pada main, saya belajar itu, Pak. Setelah itu, jadi dari 2013 sampai 2023 aja berarti saya udah bergelut di dunia hukum itu 10 tahun, bisa disebut satu dekade lah ya. Lalu desakan dari orang tua itu nggak ada. Tidak ada desakan. Tidak ada desakan, tapi diarahkan iya. Oke. Kalau misalkan diarahkan, ayo eh, untuk karir dan hidup yang lebih baik kayak gitu diarahkan iya. Tapi kalau untuk didesak tidak, pasti sesuatu yang dipaksakan kan nggak baik juga ya. Iya. Tapi dari keluarga sendiri memang basicnya memang pengacara orang tua. Saya udah pernah bilang ini juga di media bahwa itu mungkin menjadi salah satu kelebihan saya ya. Kelebihan saya itu tidak ada keluarga di bidang latar belakang hukum gitu. Jadi apa ya, nggak ada link sama sekali di dunia hukum itu. Jadi benar-benar dari saya sendiri untuk membuka link-link baru demi profesi saya. Profesi. Berarti ketertarikan itu muncul dari siapa? Ketertarikan itu muncul pastinya karena melihat figur-figur ya. Dari saya sendiri sebenarnya, dari figur-figur ngelihat memang pengacara-pengacara kondang itu kan memang kehidupannya mewah dan sebagainya. Apa mungkin ini adalah sebuah karir yang bagus gitu. Ternyata memang setelah dijalani dan saya bersyukurnya menghasilkan di bidang ini. Mungkin ada jatuh bangunnya nggak sih sampai akhirnya mendirikan lawyer kantor pengacara ini? Pastinya banyak ya, karena untuk mendirikan kantor di Jakarta itu juga kan gak murah gitu. Apalagi saya bisa dibilang pengacara baru ya, pengacara baru langsung punya kantor, kayaknya ada something yang spesial buat saya gitu. Tapi jatuh bangunnya pasti banyak, pasti menemukan klien yang tepat gitu. Untuk mendapatkan kepercayaan ke klien ke kita kan gak mudah Pak gitu. Apalagi ngelihat masih muda. Sekarang kan orang kalau ngelihat masih muda itu kan kayak dipandang sebelah mata, ah masih muda nih orang nih, jarang dipercaya kayak gitu. Yang dipercaya kan biasanya yang udah berumur dan sebagainya. Ya tapi bersyukurnya itu banyak orang yang percaya sama saya Pak. Makanya itu saya bisa membuktikan dengan membuka kantor ini. Tapi Pak Joseph sendiri melihat pengacara-pengacara yang sudah ada di Indonesia sekarang seperti apa pandangan Pak Joseph sendiri? Pandangan saya pengacara di Indonesia itu banyak yang hebat loh gitu, dengan caranya sendiri ya, hebat dengan caranya sendiri. Ada pengacara yang hebat membangun memarketingkan dirinya sendiri, ada pengacara yang memang hebat dalam bidang hukum tertentu gitu. Jadi kalau dibilang apa, pandangan hukum terhadap pengacara di Indonesia sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Mungkin ada panutan tersendiri kan? Oh, di one and only dong. Siapa lagi? Seluruh pengacara Indonesia mungkin. Nggak seluruh lah, nggak seluruh. Tapi kebanyakan ngefans dengan Bang Hotman pasti. Kenapa? Iya. Mungkin ada yang ditiru nggak dari sosok Bang Hotman sendiri? Karena unik, keunikannya itu bisa menghasilkan apa ya? Ya pundi-pundi rupiah pastinya ya. Gitu. Jadi orang banyak yang kenal dia, siapa yang nggak kenal sama beliau gitu. Nah, untuk Pak Joseph sendiri mungkin latar belakangnya kelahiran dari tahun berapa mungkin? Kalau tahun tuh sebenarnya saya suka menutupi karena apa sih namanya? Nggak etis juga lah, ada privasi-privasi yang perlu dijaga kayak gitu. Tapi kalau saya kelahiran Cirebon. Kalian Cirebon. Kelahiran Cirebon dari daerah. Jadi benar-benar ke Jakarta itu untuk menempuh fakultas hukum aja sih. Nah ini kan masyarakat Indonesia sudah mulai menyoroti Pak Joseph sendiri pengacara yang memiliki tampan karismatik. Oh, Gimana sih thank you. menanggapi itu? Iya, menanggapinya pasti dengan tanggapan yang positif ya. Thank you kalau ada yang bilang saya ya tampan atau bagaimana, tapi tetap dalam menjalani hukum saya pasti profesional gitu. Bukan karena tampang doang gitu. Pastinya ada ilmu-ilmu khusus untuk menangani masalah gitu. Mungkin kalau support dari kekasih mungkin sudah ada mungkin. Kekasih Kalau dari untuk karirnya ini sejauh ini belum, sejauh ini belum gitu. Tapi kalau kedekatan-kedekatan ya adalah. kemarin juga ada kabar juga bahwa apa namanya dijodohkan dengan sosok Ina Rusli. Iya, Gimana sih itu ceritanya? dengan iya, dengan Inara Rusli ya dijodohin yang enggak ya, dikenalkan sebagai teman iya. Siapa yang mengenalkan? Yang mengenalkan Dr. Richard Lee. Dr. Richard Lee. Kebetulan saya juga join di perusahaan beliau sebagai legalnya. Lalu memang Inara di perusahaan itu sebagai apa namanya BA ya, BA sebagai BA, maka dari itu dikenalkan jadi teman baik lah sekarang. Sampai sekarang masih berteman. Iya, sampai sekarang masih berteman baik. Yang dinilai dari
Koko Joseph, sosok Inara seperti apa? Sosok Inara itu baik, sejauh yang saya kenal sopan kan. Itu yang sering saya bilang sopan, dia itu sopan kalau sama saya. Ya dari kesopanannya itu, dari kelembutannya itu jadi saya ada ketertarikan lah gitu. Berarti sudah ada ketertarikan ya? Ketertarikan siapa sih yang Tidak tertarik. tidak tertarik dengan Inara gitu. Dia kan cantik. Tapi tidak ada perjodohan di antara kalian mungkin. Perjodohan yang nggak ada dong, kan di Indonesia kan udah ada apa namanya pasal yang mengatur nggak boleh yang namanya nikah itu dipaksa-paksa. Dijodohkan kan lebih mengarah ke dipaksa-paksa gitu kan, nggak ada lah. Mungkin lebih spesifiknya dari Inara, apa yang membuat Pak Joseph sendiri lebih tertarik dari pribadinya kah? Pasti pertama laki-laki ngeliat cewek dari apa sih bang? Pasti dari fisik dong ya, pasti dari fisik dulu kita lihat dia cantik, terus kita kenalan dia sopan, makin tertarik lah laki-laki dengan yang seperti itu. Termasuk sosok idaman, wanita idaman kah? Sosok wanita idaman ya, bisa dibilang lah ya. Atau memang ntar ada yang menjodohkan, berkeinginan nggak mungkin Pak Joseph? Kalau Dengan ada yang menjodohkan dengan siapa? Inara. Pak Joseph Dengan Inara kan sudah kenal berarti bukan dijodohkan lagi dong. Kalau itu kan tergantung kedekatan saya dengan Inara. Tapi enggak sih, sampai sekarang saya dengan Inara berteman. tidak ada keinginan untuk lebih lanjut mungkin. Keinginan untuk lebih lanjut, enggak lah, saya no comment kalau itu. Masih mungkin banyak maksudnya baru juga bercerai dan sebagainya kan. Biarlah menikmati dulu kesendiriannya. Tapi bagaimana sih Pak Joseph melihat statusnya Inara saat ini, image-nya mungkin? Image-nya kan bagus kan ya. Image-nya perempuan berhijab gitu kan. Image-nya bagus. Statusnya sekarang mungkin yang diselingkuhi sama Statusnya diselingkuh kan dia sebagai terduga korban ya. Terduga korban ya. Terduga korban juga itu bukanlah suatu kepastian, tapi dia sudah memutuskan untuk bercerai gitu. Jadi ya dihormati aja keputusan dia. Karena dia yang menjalani rumah tangga, dia yang berhak menilai hubungan dia ini pantas untuk dilanjutkan atau enggak. Tapi nyatanya dia memutuskan tidak kan. Kalau memutuskan tidak kan pasti ada sesuatu. Pengadilan juga nggak akan mutus kalau tidak ada sesuatu. dan Pak Joseph pun tahu alasan tidak memutuskan itu mungkin. Itu secret, gak boleh, iya. Dan netizen pun sering ada yang menghujat Inara nih, Pak Joseph. Mungkin tanggapan Pak Joseph gimana? Menghujat Inara, menghujat apa ya? Saya kurang mengikuti. Kan ada Inara kan tampilannya ayu, lembut. Ternyata ada yang bilang kalau Inara tuh orangnya suka kasar Suka kasar terhadap suami dan anak. terhadap suami, itu kan nggak bisa dibuktikan. Netizen nggak bisa menimbulkan suatu statement-statement yang nggak bisa dibuktikan gitu dong. Gitu. Tapi sejauh apa Pak Joseph dengan kedekatan Inara? Kita udah pernah ketemu anak-anaknya? Ketemu anak-anaknya belum. Sejauh yang kemarin-kemarin ketemu aja, saya juga nggak berani lah Pak untuk menemui masih status istri orang dan sebagainya, nggak berani. Orang tuanya pun belum ketemu. Apalagi orang tuanya, terlalu jauh itu. Berarti hanya dokter itu. Hanya circle pertemanan aja dengan beliau ini. Nggak ada permintaan untuk menangani kasusnya gitu? Kebetulan waktu itu saya kenal dengan Inara itu setelah beliau nih sudah dihandle dengan advokat lain. Secara kode etik nggak baik dong, kan sudah dihandle dengan yang lain, masa saya tiba-tiba masuk ada permintaan dan sebagainya, enggak lah. Jadi memang profesional, sudah ada pengacara lain yang menghandle. Tapi memang prosedur untuk Koko Joseph ini menerima klien seperti apa sih? Prosedur pastinya pertama harus konsultasi dulu. Seperti kan tadi kesini juga ada yang konsultasi. Setelah konsultasi saya yakin bahwa kasus itu bisa saya tangani sesuai prosedur hukum yang berlaku, yaitu terus lanjut ke dealing. Setelah dealing langsung diproses. Oh, atau ada kriteria kasus apa yang tidak diambil atau yang ditangani? Kalau misalkan kriteria yang tidak ditangani, pastinya yang kalau mau ada niatan jahat untuk menjahati orang ya pastinya enggak dong. Iya, kalau misalkan selama dia ini layak untuk dibela gitu, saya bela pasti. Tapi kan ada image dari orang kalau pengacara itu membela yang benar dan yang salah. Iya, itu Setuju gak sih Pak? membela yang salah, yang bisa menunjukkan salah itu kan dari pengadilan gitu ya. Kalau yang diduga salah ya itu memang tugas pengacara untuk membela hak-hak dari orang yang diduga melakukan kesalahan. Setelah putus barulah dia bersalah atau tidak gitu. Jadi kita nggak bisa ngejudge orang, oh dia membela yang salah, belum tentu dia salah kan.
begitu. Tapi kalau Pak Joseph ini sudah menangani artis mungkin kasus-kasus Menangani artis itu siapa ya? terakhir Ya terakhir yang asisten Asisten Hotman Paris, Hotman apa Paris mungkin dia artis atau bagaimana? Netizen melihatnya public figure influencer mungkin. Kalau artis kayaknya nggak tahu. Netizen itu menganggap dia artis atau bukan gitu. itu ya mungkin yang terakhir Public figure ya. tapi melihat kasus Inara mungkin gimana penilaiannya dari Kasusnya Inara berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sesuai ya? Sesuai, iya. Yang kita nggak mungkin lah ngomong nggak sesuai, orang pengadilan sangat profesional kok. Saya juga banyak beracara di pengadilan di Indonesia itu sangat baik, begitu. tapi harapan Pak Joseph sendiri untuk kasus Inara di luar profesi sebagai pengacara, sebagai pribadi kok Pak Joseph sendiri. Kasus yang mana? Kasus cerai ya, semoga cepat putus. Ini saya belum dapat info lagi nih, udah putus atau belum ya? Belum ya, belum juga ya. Ya semoga cepat putus lah. Sesuai dengan fakta-fakta hukum yang timbul di persidangan. Gitu. Tapi kemarin ada isu suaminya Virgon udah jalan lagi sama perempuan lain. Siapa? Udah punya pacar. Oh, udah punya pacar? Sedangkan Waduh. belum putusan kan? Iya. Gimana, Secara dari pandangan kemanusiawi kurang cocok ya. Apalagi kalau misalkan jalan kayak gitu atau mungkin diduga pacaran gitu kan bahaya ya. Barangkali ada arah-arah ke mana gitu kita nggak tahu. Kasihan Gitu. Minaranya. Ya janganlah, nanti kita tunggu putusan dulu, setelah putusan baru silakan memilih jalannya masing-masing. Kita hormati proses hukum dulu lah. Masih kontek-kontekan nggak sih sama Inara? Kontek-kontekan masih, tapi jauh dari kata romansa ya. Mungkin as a friend aja, kita asik loh, dia orangnya asik. Dia orangnya Apa asik. yang dibahas kalau komunikasi itu? Ya mungkin kerjaan, dia juga ada endorse atau apa, bisnis. Sekarang dia lagi ngerjain banyak bisnis loh. Banyak bisnis apa pengen, kalau ngomongin tuh lagi mau launching ini, launching itu gitu kan. Wah, bagus dong, berarti positive vibes dia ini kan. Setelah cerai itu yang dia omongin bukan ngomongin orang lain, ngomongin kejahatan orang, enggak, dia ngomongin bisnis. Iya, bisnis ini, karir, iya. Jadi dia lagi fokus sama karir sekarang. Ada bisnis bersama mungkin sama Pak Belum. Ya semoga aja ada ya jalannya ya. Oke, terakhir mungkin ada pesan-pesan untuk Inara. Pesan-pesannya untuk Inara nih. Ya semoga cepat putus Inara. Kalau misalkan ada pertanyaan hukum atau apa kan bisa langsung kontak saya aja kalau itu. Sukses.